Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Institut Agama Kristen Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Oce Selvina C. SPD, NIM 25010612995. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK IAKN Manado. Saya mengajar di SD Negeri Wetaman, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN dengan materi ketidaktaatan pada kelas 5 SD. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Salam, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa, yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bertemu di sekolah belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai dengan materi kita atau pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa sekalian dengan menyanyi. Mari kita terangati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkala kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apa kita? Tuhan. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air, tanah yang subur, Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jadi sebelum kita mulai dengan materi kita, Ibu akan mencek kehadiran kita hari ini. Dengar nama ya. Marcenita Tauho, Rilin Bansele, Estina Buasa, Jemelan Taneo, Alfonsus Taus. Kita akan masuk dalam materi kita hari ini tentang ketidaktaatan. Anak-anak mungkin ada yang tahu atau ada yang mengerti tentang ketidaktaatan. Ada yang tahu? Ya, ketidaktaatan itu atau ketidaktaatan adalah kegagalan atau penolakan untuk mematuhi aturan perintah Tuhan. Kegagalan atau penolakan untuk mematuhi
aturan perintah Tuhan. Nah, ketidaktaatan ini kata dasarnya taat. Ketidaktaatan itu kata dasarnya taat. Yang berarti kegagalan atau penolakan untuk mematuhi aturan perintah Tuhan. Dan yang berikut seperti kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu merumuskan bahwa kejatuhan manusia itu ke dalam dosa berarti mereka melanggar perintah atau Tuhan sudah ditetapkan. Tuhan sudah melarang tapi mereka masih melanggar aturan Tuhan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu dosa? Atau ada yang tahu tentang dosa? Coba angkat tangan, dosa. Angkat tangan, ada yang tahu? Apa itu dosa? Ya. Perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Ya, baik sekali. Siapa lagi? Ada yang lain lagi? Ya, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Contoh atau macam-macam dosa ada banyak. Kira-kira anak-anak mengerti tentang ada berbagai macam dosa. Coba, ada yang tahu tentang macam-macam dosa? Coba, satu saja juga baik. Kesombongan. Itu tentang macam-macam dosa. Misalnya, contoh sederhana. Biasanya kita di rumah. Kadang juga kita berbuat dosa. Melawan orang tua. Dan biasanya kita ambil hak milik sesama kita, barang teman kita. Itu juga termasuk dosa. Dosa ini kadang kita berbuat tidak sadar maupun sadar. Kadang kita berpikir juga dosa. Berbicara juga dosa. Terus apa lagi yang anak-anak mengetahui tentang dosa? Melawan guru itu juga termasuk dosa. Nah, itu pengertian dari dosa. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mematuhi perintah Tuhan dan menjelaskan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Tadi Ibu sudah jelaskan, ya. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa siswa dapat mematuhi perintah Tuhan, menjelaskan awal jatuhnya manusia ke dalam dosa. Anak-anak harus mengerti dan memahami tentang mematuhi perintah Tuhan, menjelaskan awalnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan yang berikut menerangkan penyebab dosa manusia yang pertama. Siswa harus memahami tentang hal itu. Menerangkan penyebab dosa manusia pertama itu siapa dan siapa dan di mana. Siswa harus mengetahui tentang itu. Dan yang berikut menggambarkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu kita menggambarkan, siswa dapat menggambarkan bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu seperti apa. Dan yang berikut mengoreksi penyebab manusia jatuh dosa. Mengoreksi.
penyebab manusia sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Kita akan buka di dalam ayat firman Tuhan itu terdapat dalam Kejadian 3. Mungkin anak-anak bisa membacakan bagi kita semua dan bisa bergiliran. Satu orang berapa ayat supaya kita baca semua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini kami boleh makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Yang berikut lagi, ada yang Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, yang diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremungkan kepalamu dan engkau akan meremungkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan beraih kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, baik. Anak-anak masih semangat? Masih semangat kok? Masih. Kita speaking dulu. Ayo bangun berdiri. Semua semangat? Semangat, Ibu. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilempar-lempar, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilempar-lempar, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Ya, duduk. Jadi, kedua firman Tuhan atau ayat Alkitab yang tadi kita sudah dengarkan menggambarkan bahwa menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu menceritakan tentang kejatuhan di dalam dosa. Dan yang berikut, yang Roma pasal 6 ayat 23 tentang, coba ini Safira ulangi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus. Iya, sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maut itu apa?
mati. Nah, mungkin anak-anak sudah memahami tentang isi Alkitab, ada kedua firman Tuhan ini, dan anak-anak sudah mengerti atau belum? Ada yang belum? Semua sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, Ibu akan membuka video dan anak-anak harus ikut mengamati ini video dan memahami isi dalam video ini. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, dan semua isinya, termasuk manusia, yaitu Adam, lalu Allah menempatkan Adam dalam sebuah taman, yaitu Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada Adam, semua pohon di taman ini boleh memakan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia memberi nama kepada binatang-binatang itu. Lalu Allah membuat Adam tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuknya dan dijadikannya seorang perempuan yang dinamai Hawa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut Hawa kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Hawa menjadi tergoda. Dia mengambil buah yang dilarang itu dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada Adam suaminya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka terancam. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat pakaian. Mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu. Adam dan Hawa bersembunyi pada pohon-pohon yang ada di dalam taman itu. Tetapi Tuhan Allah memanggil Adam dan Hawa dan berkata kepadanya, di manakah engkau? Adam menjawab,
menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Allah berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Adam menjawab, Hawa yang memberi buah pohon itu kepadaku, lalu kumakan. Lalu Hawa berkata lagi, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Mereka saling menyalahkan. Berfirmanlah Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Allah berfirman kepada Hawa, dengan susah payah engkau akan mengandung dan melahirkan anak-anakmu. Dan firman-Nya kepada Adam, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Lalu Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden karena mereka telah melanggar perintah Allah. Ya, jadi baik. Semua sudah menonton video yang sudah ditayangkan dan semua sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Kalau semua sudah mengerti, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak dan anak-anak menjawab. Nanti jawab ya. Nanti jawab ya. Ibu kasih itu pertanyaan langsung. Semua sudah memahami tentang video tadi? Sudah, Ibu. Semua sudah paham? Sudah, Ibu. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan LKPD untuk anak-anak mengerjakan ya. Tulis soal. Anak-anak mengerjakan soal yang ada ya. Ya. Sudah kok? Sudah, Ibu. Kalau begitu kumpul. Sebelum kita masuk dalam kesimpulan, semua masih semangat? Semangat. Ayo semua bangun berdiri, semangat ya. Ayo semua berdiri ya. Kingkong badannya besar, kuat. Satu berarti ya. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, silahkan duduk. Kita akan masuk dalam kesimpulan, yaitu tindakan
menolak atau gagal mengikuti perintah atau aturan, baik dari Tuhan, orang tua, orang yang berwenang, maupun hukum yang berlaku, yang akan membawa konsekuensi negatif seperti penderitaan, kekacauan, penolakan berkat, dan bahkan hukuman. Karena ketidaktaatan pada dasarnya adalah bentuk pemberontakan terhadap otoritas, merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama, serta dapat berdampak pada seluruh masyarakat atau keluarga. Nah, anak-anak di rumah harus belajar kembali apa yang kita sudah pelajari di sekolah. Dan ini ibu akan memberikan tugas dan anak-anak mengerjakan di rumah ya, PR ya. Jadi silahkan tulis PR ya. Sudah? Ya. Kalian di rumah harus mempelajari kembali apa yang ibu guru sampaikan, belajar kembali materi yang sudah diajarkan, dan menjaga kesehatan, harus istirahat yang cukup, dan ini tugas harus kerjakan supaya minggu depan ibu periksa ya. Iya. Di rumah jaga kesehatan, jangan bermain. Sebelum kita pulang, ibu minta kesediaan seorang siswa untuk memimpin kita dalam berdoa karena kita sudah selesai belajar dengan baik. Mari kita sama-sama datang dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kota yang indah cerah. 1, 2, 3. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Hormat. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang, sampai jumpa ya.